Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik-baik di rumah? Sehat? Ada yang pergi enggak? Syukur alhamdulillah kalau kamu semuanya berada di rumah. Karena ini adalah masa pandemi COVID-19. Jadi kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah. Nah, hari ini Bu Guru akan memberikan suatu materi, yaitu materi prisma. Akan saya tunjukkan bagaimana bentuknya. Nah, sekarang Bu Guru akan memperlihatkan beberapa bentuk. Ini adalah contoh bentuk bangun yang namanya bangun prisma. Ya, ini adalah bangun prisma bentuk segitiga. Ini kalian tentu saja sudah tahu, ini juga namanya balok. Tapi balok juga merupakan suatu prisma. Prisma apa? Yaitu prisma segi empat. Melihatnya dari mana? Yaitu melihat dari bentuk bangunnya. Coba kita lihat di sini. Ini kalau kita namakan namanya prisma segitiga. Dilihat dari mana? Yaitu di daerah bagian atas yang namanya tutup. Ini tutup. Tutup, yang bawah namanya alas. Alasnya dan tutupnya membentuk segitiga. Nah, sekarang yang ini tadi yang Bu Guru katakan juga sebagai balok, juga boleh dinamakan sebagai prisma. Jadi balok itu juga merupakan prisma. Prisma apa namanya? Yaitu prisma karena dilihat di atasnya itu tutupnya dan bagian yang bawah membentuk segi empat. Ini bersisi empat, maka namanya adalah prisma segi empat. Jadi ini contoh dua bangun prisma. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa prisma itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang segitiga, ada yang segi empat, ada juga yang segi lima, segi enam. Saya tunjukkan, ini ada sebuah kerangka. Ya, kerangka dari prisma. Kalau ini saya namakan ini namanya bangun karena keadaannya tertutup. Tapi kalau yang berbentuk seperti ini itu namanya kerangka. Kerangka apa? Yaitu kerangka prisma. Kita lihat bagian atasnya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Dinyatakan sebagai tutup, yang bawah sebagai alas. Nah, yang tegak ini sebagai sisi tegak, sering dinamakan sebagai sisi selimut. Ya, jadi ada alas, ada tutup, ada alas. Dan tutup dan alas itu bentuknya sama. Bentuknya sama. Demikian juga yang ini tadi, ya. Ini juga sama, ya. Ini tadi dinyatakan sebagai tutupnya, ini sebagai alasnya, sama. Ini sama dan ukurannya juga sama. Kalau dalam bahasa matematika namanya adalah sebangun atau kongruen, ya. Sebangun, ya, ukuran sama, bentuknya sama, itu sering dinamakan sebagai kongruen. Jadi ada dua sisi yang kongruen, bagian atas dan bagian bawah. Demikian juga pada prisma segitiga. Ini kita lihat, coba diperhatikan, ini bagian tutupnya sama dengan bagian yang di bawah. Jadi saya ulangi bahwa bangun prisma itu dibentuk oleh dua sisi yang kongruen, yang sejajar. Ini kalau datar ini namanya sejajar, dan
dengan sisi-sisi tegaknya. Ini sisi tegak atau selimut. Jadi yang berdiri. Ini berdiri begitu, berdiri. Di sisi yang tegak itu namanya sisi selimut. Gitu ya, itu yang namanya adalah prisma. Jadi, bagaimanakah volumenya? Volume daripada prisma. Volume prisma itu dihitung berdasarkan sisi alas. Sisi alas dikalikan dengan sisi tegak atau sisi tegak ini rusuknya namanya tinggi. Ya, tinggi. Jadi volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, ini seperti ini. Di Guru gambarkan contohnya di sini seperti ini. Ini ada suatu segitiga siku-siku, atasnya dan bawahnya sama, kongruen. Kebetulan Bu Guru menggambar yaitu bentuk segitiganya adalah segitiga siku-siku. Jadi prisma ini namanya prisma segitiga siku-siku. Dengan sisi atas dan bawah kongruen. Rumus volume adalah luas alas kali tinggi. Alasnya mana? Ini alasnya. Bagian bawah. Ya. Alasnya. Tingginya mana? Yaitu yang berdiri. Ya, jadi kalau di sini misalnya Bu Guru memberikan contoh ada suatu prisma dengan di sini panjangnya 6 cm. Nah, ini 6 cm. Di sini adalah 8 cm. Kemudian tingginya di sini adalah 12 cm. Berarti dan yang sebelah sana itu yang ini ukurannya kalau kita mengingat pada teorema Pythagoras kalau ada sisi 6, 8 maka di sini adalah panjangnya 10. Ya. Jadi 6, 8, 10 ini bagian ini 10 begitu. Ya, ini adalah sisi alas. Jadi alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Jadi alasnya yang mana? Yaitu yang ukuran 6, 8 dan juga 10. Ya. Siku-sikunya ini di sini. Berarti diapit oleh rusuk yang panjangnya 6 dengan rusuk yang panjangnya adalah 8. Ya. Kemudian luas prisma, yang dimaksud luas prisma itu adalah luas keseluruhan. Ini, jadi semuanya. Jadi yang terdiri dari sisi alas dan sisi atas, kemudian ditambah dengan sisi tegak. Nah, maka luasnya prisma itu sama dengan 2 kali sisi alas 1, 2. Ini kan ukurannya sama yang atas dan bawah. Yang atas dan bawah itu ukurannya sama. Berarti bisa kita katakan 2 kalinya luas alas. Nah, jadi luas prisma itu 2 kalinya luas alas. 2 kalinya luas alas ditambah luas selimut. Yang mana yang selimut? Nah, ini yang selimut. Ini bagian tegak. Ini yang mengelilingi ini namanya selimut. Begitu. Namanya selimut. Begitu, anak-anak bisa dimengerti? Paham tidak? Sekarang selanjutnya bagaimana caranya kita akan menghitung volume dan luas prisma. Nah, ini. Coba perhatikan di sini. Kita akan sama-sama menghitung daripada volume prisma. Nah, ini kita akan menjawab ya, jawaban. Yang pertama adalah volume prisma. Tadi apa rumusnya tadi? Yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, luas
alas, perhatikan alasnya. Ya, kamu tentu saja sudah tahu ini alasnya berbentuk apa? Alasnya, ya, di atas dan bawah itu kan sama, kongruen ya. Ini ada alasnya berbentuk segitiga, maka kamu mengingat rumusnya luas segitiga. Ya, rumusnya luas segitiga. Jadi kita cari luasnya segitiga, luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Alasnya mana? Ini yang kita perhatikan, ini yang segitiga. Ini panjangnya 6, ini panjangnya 8. Sisi siku-siku, pengapitnya siku-siku itu sebagai alas dan tinggi. Ini sebagai alas, misalnya ini sebagai tinggi. Jadi setengah alasnya 6, tingginya 8. 6 kali 8 berapa? 48 dikali setengah, jadinya adalah 24 ya. 24 ukurannya pakai sentimeter, jadi 24 cm. Lalu tingginya mana? Ini tingginya ya, tinggi prisma. Tinggi prisma dengan tinggi alas beda ya, harus diperhatikan. Ini namanya tinggi prisma, kalau yang 8 ini namanya tinggi alas. Tinggi alas yang bentuk segitiga. Gitu, paham ya? Ini. Jadi tinggi prisma adalah 12. Nah, ini kemudian kita masukkan ke sini. Jadi luas alasnya adalah 24 cm persegi dikali dengan 12 cm. Nah, coba dihitung. Dihitung 240 ditambah 48 jadinya 268 cm per, salah ya berarti ya, ini harusnya 8 ya, 288, maaf, 288. Oh ya, ini sentimeter jadinya kubik ya. Nah, bagaimana, sudah bisa dipahami? Dihitung lagi ya anak-anak ya di rumah ya, barangkali Bu Guru salah menghitung. Nah, selanjutnya yaitu pada luas prisma nomor 2, luas prisma. Luas prisma. Rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas selimut. Nah, nulis biang ya teman. Ya. Coba kita lihat di sini, ini contoh gambarnya. Yang dimaksud 2 kali berarti ini kan bagian tutup. Yang bawah alas. Tutup dan alas kongruen. Ya, berarti kan ada dua bangun yang ada 2 sisi yang sama, sehingga ditulis 2 kali. 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut ini, nah ini ya, luas selimut. Kalau ini dijabarkan itu akan membentuk persegi panjang. Ya, ini dipotong melalui rusuk-rusuknya, ini dibuka brel begitu. Nanti akan membentuk persegi panjang. Jadi ada rusuk alas, yang rusuk panjang 6, panjang 8, panjang 10. 6, 8, 10. Jadi ini untuk luas selimut. Maka sekarang kita tulis ya, luas alasnya. Tadi kan luas alas sudah ada ya.
Ini ya tadi ya, sama caranya, sama ini caranya. Tinggal kamu masukkan saja di sini ya. Jadi 2 kali luas alas ya. Luas alas dalam kurung ini berarti di sini setengah kali alas kali tinggi ditambah luas selimut. Nah, luas selimut ini misalnya sebagai A, sebagai B, sebagai C. Ya. Jadi kan ada panjang 6, panjang 8, panjang 10. Berarti A ditambah B ditambah C dikali dengan tinggi. Nah, saya ulangi di sini, saya perhatikan di sini. Ini panjang 6, dilanjut panjang 8, jadi A, B, belakangnya C. Ya. A tambah B tambah C. Ya. A tambah B tambah C dikali tinggi. Nah, dikali tinggi. Begitu. Paham ya? Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Ya. Nah, sekarang kita tulis. Jadi 2 kali setengah kali alasnya 6, tingginya 8, ditambah ini alas tinggi sama dengan AB ya. Jadi 6 ditambah 8 ditambah 10 dikali 12. Tadi sudah dihitung, berarti 2 kali 24. Ini sama ini ya, sama. Nah, sekarang ini tinggal dijumlah 6 tambah 8 tambah 10, 24 kali 12. 24 kali 12. Ini 48. Ini berapa ini? Ini kebetulan sama dengan di atas ya, 288. Jadi jumlahnya adalah 8 tambah 8, 6. 4 tambah 8 tambah 1 jadi 3. Nah, ini jadi 336 cm persegi. Ukurannya persegi. Beda ya, kalau volume itu ukurannya kubik, ini ukurannya persegi. Ya, begitu tadi caranya menghitung luas prisma. Bagaimana anak-anak? Ya, saya rasa mudah-mudahan kamu ya dengan mencoba diulang-ulang kembali videonya ya, dipahami, mudah-mudahan bisa memahami mengenai yang namanya prisma. Saya rasa materi ini saya cukupkan dan sampai di sini. Selamat belajar, jangan pergi ke luar. Ingat, ini lagi pandemi COVID-19, tidak boleh keluar, nanti kamu barangkali ada. Kalaupun misalnya keluar, jangan lupa ditutup pakai masker, supaya tidak tertular. Ya, kita juga harus berhati-hati. Jadi, selamat belajar. Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.